Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, ada sebuah janji yang Allah berikan kepada setiap makhluknya sebelum mereka diciptakan ke dunia. Kali ini Rizki akan mengajak sobat untuk mengetahui tentang janji yang diberikan kepada kita. Dari surat Al-A'raf ayat 172 tentang perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ayat ini, setiap manusia telah mengikat janji dengan Tuhannya sebelum mereka dilahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian kepada jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum Rizki memaparkan tentang sebuah janji untuk semua makhluknya, sebelum dilahirkan, Rizki akan memaparkan tentang Allah menciptakan semua makhluknya menurut Al-Quran dan sains. Asal-usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi kemudian menjadi manusia yang perkasa dan berkembang biak. Karena itu, manusia harusnya tidak sombong dan ingkar, melainkan bersyukur dan patuh kepadanya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan penciptaan manusia dalam beberapa tahapan agar manusia dapat menyadari hakikatnya. Allah berfirman, artinya, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Quran Surat Nuh ayat 14. Beberapa tingkatan yang dimaksud yaitu dari nutfah atau air mani, segumpal daging, kemudian menjadi janin, dan bentuk yang sempurna sebagai manusia. Dalam tafsir Kemenak dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat di dalam diri mereka, yaitu bahwa mereka diciptakannya secara bertahap. Dari setetes air mani, kemudian menjadi zigot, darah, seberkas lempeng daging dan tulang, janin, dan kemudian dilahirkan. Dari bayi yang tidak tahu suatu apapun, mereka menjadi manusia dewasa, berketurunan, dan akhirnya meninggal dunia. Tahapan kejadian manusia ini menunjukkan kekuasaan Allah yang dinyatakan pula dalam ayat lain, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Untuk penjelasan sains secara ilmiah, tahapan penciptaan manusia itu dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, saripati tanah. Manusia belum bisa disebut apa-apa. Penjelasan tentang saripati tanah dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Menurut para saintis, kata hama atau lumpur hitam pada surat Al-Hijr ayat 26 mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air atau H2O dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui, air adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi atau biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru. 2. Nutfah atau air mani. Ketika semua saripati tanah masuk ke dalam tubuh kita, kemudian digunakan oleh tubuh sebagai starting materialis dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Nutfah diterjemahkan sebagai air mani atau setetes mani. Pengertian harfiahnya adalah tetes atau bagian kecil dari fluida, cairan kental, konsentrat. Dalam dunia sains, merupakan konsentrasi fluida yang mengandung sperma. Disebut pula sebagai nutfatun amsyaj atau setetes mani yang bercampur. Ini mengandung arti pencampuran dua nutfah atau benih, yaitu dari pihak laki-laki atau sperma dan dari pihak perempuan sel telur atau ovarium. Dalam surah Al-Insan ayat 2, tampak sekali bahwa hanya setetes mani atau satu sperma yang bercampur membuahi ovarium. Ini sangat bersesuaian dengan ilmu embriologi. Nutfah disebut pula sebagai air yang hina, ma'in mahin al-mursalat 20, atau air yang terpancar, ma'in dafik at-torik 6. 3. Alaqah. Alaqah merupakan bentuk perkembangan praembrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani atau sperma dan sel telur. Muri dan Azindani 1982 menjelaskan bahwa alaqah dalam bahasa Arab berarti lintah atau ledge atau suatu suspensi, suspended thing atau segumpal darah, a clot of blood. Lintah merupakan binatang tingkat rendah, berbentuk seperti buah pir dan hidup dengan cara menghisap darah. Jadi alaqah merupakan tingkatan, stadium embrionik yang berbentuk seperti buah pir, di mana sistem kardiovaskuler atau sistem pembuluh jantung sudah mulai tampak dan hidupnya tergantung dari darah ibunya, mirip dengan lintah. Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik alaqah ini diambil keluar atau digugurkan, memang tampak seperti segumpal darah, a blood clot like. 4. Tingkatan mudghah. Alaqah yang terbentuk sekitar 24-25 hari setelah pembuahan kemudian berkembang menjadi mudghah pada hari ke-26-27 dan berakhir sebelum hari ke-42. Cepatnya berubah dari alaqah ke mudghah terlihat dalam penggunaan kata fa pada surah 23:14. Dalam bahasa Arab, kata fa menunjukkan rangkaian perubahan yang cepat. Secara umum, mudghah diterjemahkan sebagai segumpal daging. Mudghah merupakan tingkatan embrionik yang berbentuk seperti kunyahan permen karet yang menunjukkan permukaan yang tidak teratur. Mudghah atau segumpal daging terdiri dari sel-sel atau jaringan-jaringan yang telah mengalami diferensiasi maupun yang belum mengalami diferensiasi. Pada ayat 5 surah Al-Hajj dijelaskan, kemudian dari segumpal daging atau mudghah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim.
5. Pembentukan tulang. Setelah tingkat mudghah inilah mulai dibentuk tulang. Ini sangat bersesuaian sekali dengan embriologi modern dewasa ini. 6. Pembungkusan tulang oleh daging. Janin mulai terbentuk setelah tulang dibungkus oleh daging. 7. Bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan ini merupakan perkembangan lanjutan dari tahapan ke-6 di atas. Kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan pembentukan manusia. Demikianlah sobat, proses terjadinya manusia melalui proses yang rumit dan rentan. Karena itu, keberadaan kita di alam ini hendaknya disyukuri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Wallahu alam. Sobat Rizki rahimakumullah, di atas Rizki sudah memaparkan tentang penciptaan manusia menurut Al-Quran dan sains. Nah sobat, sekarang Rizki akan menjelaskan tentang sebuah janji yang Allah berikan kepada makhluknya. Inilah penjelasannya. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim yang menyatakan setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci, yakni beragama Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menegaskan bahwa melalui surah Al-A'raf ayat 172 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada setiap manusia bahwa ketika mereka masih berada di alam roh atau rahim, Allah telah mengikat mereka dengan sebuah persaksian bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Hal ini dimaksudkan agar kelak manusia tidak mengatakan bahwa mereka lalai akan hal ini, persaksian. Ironisnya, ketika kelak manusia sudah lahir ke muka bumi, kemudian ia bertumbuh dari kanak-kanak menjadi remaja, kemudian dewasa, sampai akhirnya meninggal dunia. Banyak di antara mereka yang justru melupakan perjanjian tersebut. Perjalanan hidup anak manusia diwarnai dengan beragam peristiwa, baik yang menghadirkan suka maupun yang meninggalkan duka. Warna-warni kehidupan tersebut pada gilirannya akan membentuk pribadi setiap manusia. Ada orang yang sebagian besar hidupnya diwarnai penderitaan dan kekecewaan, tapi justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Hingga akhirnya Allah pun melimpahkan karunia berupa kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Di sisi lain, ada pula orang yang sebagian besar hidupnya diliputi dengan kesenangan, kelimpahan materi, tetapi justru menjauhkan dirinya dari Allah, sehingga pada akhirnya berujung dengan dihilangkannya segala kenikmatan dan kesenangan hidup yang pernah dialaminya. Pada hakikatnya, jika kita semua mengingat perjanjian yang pernah kita ikrarkan dan sepakati dengan Allah ketika berada di alam rahim, sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, maka perjalanan hidup kita akan senantiasa berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita melupakannya, maka sangat mungkin perjalanan hidup kita akan melenceng jauh dari jalan kebenaran. Janji dengan Tuhan adalah janji tauhid, janji untuk terus mengesahkannya, janji untuk selalu berada di jalannya. Jika janji tersebut kita pegang teguh, maka Tuhan pun akan terus menuntun kita tetap berada di jalannya. Akan tetapi, jika kita mengingkarinya, maka Dia pun akan memalingkan wajahnya dari kita.
Tuhan sesuai dengan persangkaan kita kepadanya. Jika kita mengingatnya dalam diri kita, maka Dia pun akan mengingat kita dalam dirinya. Demikian disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Betapa banyak di antara kita atau mungkin diri kita sendiri yang sering melupakan Tuhan. Tuhan hanya kita tempatkan di masjid, mushola, tempat-tempat ibadah, majelis taklim, serta majelis zikir. Sedangkan ketika kita di kantor, di pasar, di tempat kerja, di jalan, di tempat-tempat umum, kita tinggalkan Tuhan, kita tidak sertakan Dia dalam aktivitas keseharian kita. Dengan demikian, maka yang terjadi adalah munculnya manusia-manusia dengan kepribadian ganda. Di satu sisi mereka kelihatan khusyuk ketika beribadah, tekun mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, rajin mengikuti majelis taklim dan majelis zikir, tetapi di sisi lain, mereka juga gemar melakukan kejahatan, korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, curang dalam berdagang, dan sederet tindak kejahatan lainnya. Perilaku mereka sehari-hari seringkali tidak mencerminkan ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak risih dan tanpa malu lagi melakukan perselingkuhan, perzinahan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Inilah bukti nyata bahwa manusia sering melupakan Tuhan, melalaikan janji sucinya dengan Tuhan untuk menjadi hamba yang soleh, yang penuh ketaatan kepadanya, dan kasih sayang terhadap sesamanya. Sobat Rizki rahimakumullah, mari kita kembali mengingat perjanjian dengan Tuhan. Kemudian kita penuhi janji tersebut sehingga kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.